Siapa yang merasa hidupnya tidak bahagia atau sedang dalam proses mengejar kebahagiaan dan bahkan belum tahu gimana caranya meraih kebahagiaan? Yuk teman-teman kumpul, kita belajar bareng. Saya mau sharing tentang konsep kebahagiaan dari sudut pandang filsafat, yaitu dari filsuf Bertrand Russell. Nah, Bertrand Russell punya salah satu buku yang judulnya Conquest of Happiness atau Menaklukkan Kebahagiaan. Menariknya, lewat buku ini Russell itu ingin menyampaikan, membeberkan, berargumen bahwa kebahagiaan itu bisa dilihat dari sudut pandang logika. Nah, apa aja cara untuk menaklukkan kebahagiaan? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Nah, yang paling mendasar, poin paling penting yang disampaikan dalam buku ini adalah bahwa kebahagiaan itu harus diupayakan ya. Jadi kebahagiaan itu tidak akan datang dengan sendirinya, tapi harus diusahakan. Kebahagiaan hanya akan datang kepada orang-orang yang mau berusaha, mau mengejarnya, dan mau menaklukkannya. Nah, untuk meraih kebahagiaan, kita harus memiliki setidaknya 3 bekal, yaitu punya harapan, punya kehendak untuk berusaha, dan punya kehendak untuk berubah. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan cara menaklukkan kebahagiaan. Cara menaklukkan kebahagiaan yang pertama adalah berhenti bersikap perfeksionis. Jadi jauhkan anggapan bahwa hidup ini isinya adalah kompetisi atau persaingan. Kita tidak harus selalu menjadi yang terbaik, kita tidak harus selalu melebihi dari orang lain. Kita adalah manusia yang biasa, yang normal. Kita bukan orang yang perfect, kita bukan orang yang selalu baik, kita bukan orang yang selalu di atas. Intinya adalah kita kembali melihat diri ini sebagai manusia biasa, manusia normal. Kita bisa salah, kita bisa capek, kita tidak pakar dalam semua hal. Nah, itu semua adalah hal-hal manusiawi ya, yang perlu kita terima dan tidak usah kita tutup-tutupi. Cara menaklukkan kebahagiaan yang kedua adalah kerja keras dalam mencapai tujuan, bukan dengan menyalahkan keadaan. Jadi perkara kita sukses atau gagal itu urusan belakangan. Yang penting adalah kita bekerja keras dalam mengejar tujuan kita. Nah, kalau kita salah, kita gagal, kita belum berhasil mencapai tujuan, itu harus kita akui saja, perlu kita sadari, tidak perlu denial, tidak perlu menyangkal. Itu akan lebih nyaman, lebih enteng, lebih bisa diterima. Dan yang jelas, yang terpenting adalah untuk terus melakukan progres ya. Cara menaklukkan kebahagiaan yang ketiga adalah redam ketakutan atau kekhawatiran yang tidak perlu. Jadi kita perlu menyadari bahwa mencemaskan masa depan, mencemaskan yang akan datang itu adalah hal yang sia-sia ya. Kecemasan kita akan masa depan, apakah kelak kita akan punya pekerjaan, apakah kelak kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah kelak kita akan punya karir yang cemerlang, itu adalah sebuah kekhawatiran atau kecemasan yang tidak perlu. Karena apa? Yang terpenting adalah kita mau menjalani, mau berusaha untuk mencapai tujuan tersebut, dan kekhawatiran itu tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita cemaskan, tapi hadapi saja apa yang ada di depan kita saat ini. Cara menaklukkan kebahagiaan yang keempat adalah menyadari bahwa ada sisi-sisi tidak penting pada masalah yang sampai bikin kita gelisah. Jadi dengan kata lain adalah bahwa kita tidak harus memikul semua masalah, tidak harus semua urusan itu kita pikirkan, karena sebenarnya kita harus tahu porsi kita, peran kita sejauh mana, dan kita bisa membatasi hal-hal yang perlu kita pikirkan. Masalah akan selalu ada dalam kehidupan dan kita tidak perlu ikut memikirkannya sampai-sampai bikin kita gelisah, cemas, khawatir. Cara menaklukkan kebahagiaan yang kelima adalah jangan biarkan kondisi eksternal mempengaruhi rasionalitas kita. Jadi kita perlu sadari bahwa kita adalah manusia dewasa yang merdeka. Kita bertindak atas landasan berpikir kita sendiri,
kita bertindak secara sadar melakukan sesuatu dengan landasan-landasan tertentu, dengan alasan-alasan tertentu. Kita perlu seriusi apa yang kita kerjakan, jangan sampai hidup kita itu autopilot ya. Jangan sampai hanya dikendalikan oleh lingkungan, oleh realitas sekitar. Jangan sampai hidup cuma ikut-ikutan, cuma mengikuti alur tanpa tahu kenapa kita melakukan suatu hal itu. Boleh jadi alur hidup kita sama atau mirip dengan alur hidup orang lain, tapi pastikan kita tahu kenapa kita menjalani alur hidup yang demikian. Sebuah aktivitas yang dilakukan hanya karena ikut-ikutan, hanya karena gerak mekanis seperti robot, ataupun hanya mengikuti arus, dibandingkan dengan aktivitas yang dilakukan dengan kesadaran, didasari dengan pengetahuan dan alasan mengapa kita harus melakukan itu, tentu akan lebih berkualitas, lebih bertanggung jawab, lebih perlu aktivitas yang dilakukan atas dasar kesadaran tersebut. Oke, kira-kira itu cara menaklukkan kebahagiaan dari kacamata logika dari buku Conquest of Happiness Bertrand Russell. Oh ya, materi ini saya dapatkan dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta edisi Oktober 2023. Untuk mendapatkan materi lengkap, rekaman lengkapnya teman-teman bisa tonton di channel MCS Channel ataupun Ngaji Filsafat Official. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman jangan lupa follow akun saya untuk mendapatkan materi-materi filsafat lainnya. Dan jangan lupa kasih tanda like dan save maupun share ke sebanyak mungkin teman-teman.